Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Di sini saya Sela Ananda dengan prodi PGSD semester 6H ingin menjelaskan materi yaitu pendidikan karakter. Apa saja sih pendidikan karakter? Nah, di pendidikan karakter ini dianggap sebagai kontribusi yang paling penting bagi masyarakat Indonesia seperti yang terlihat dari semakin meningkatnya kesenjangan antara standar pendidikan formal yang tinggi dan pencapaian yang rendah. Peristiwa-peristiwa seperti korupsi, pelecehan seksual di bawah umur, perampokan, begal, bully di sekolah. Nah, pembulian di sekolah ini sangatlah merugikan dan bertujuan untuk menciptakan standar pendidikan yang sulit bagi generasi yang akan datang untuk dipenuhi. Nah, istilah dari karakteristik ini sering sekali berfungsi sebagai dasar untuk perselisihan di interpretasi yang bervariasi dalam masyarakat umum, mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang konsep yang disebutkan di atas. Nah, dalam konteks ini, karakter ini bukan hanya budi pekerti atau mahasiswa agama dan PKN. Melalui analisis linguistik dan agama, karakteristik didefinisikan sebagai kualitas fundamental, posisi dan biasanya yang berkontribusi pada pembentukan memori jangka panjang. Sebagai upaya untuk mengembangkan karakter seorang siswa, pendidik karakter menggunakan tema agama, sosial, budaya untuk menciptakan siswa yang yakin dengan kemampuan mereka. Dalam sikap, pikiran, dan perilaku, sekolah sebagai lembaga formal kontribusi pada pengembangan karakter siswa. Penanaman nilai agama, budaya, dan sosial adalah komponen penting dari sekolah berkarakter. Oleh sebab itu, pada kurikulum 2013, pendidikan karakter telah menjadi fokus utama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kuat dan mendukung pembelajaran jangka panjang. Dan di sini juga pendidikan karakter ini mempunyai hakikat sekolah berkarakter, yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang fokus yang tidak hanya pada aspek akademik. Sekolah berkarakter mempunyai kepribadian sehingga dianggap sebagai karakter, sifat atau gaya khas dari diri seorang yang membentuk lingkungan. Contoh, lingkungan keluarga pada saat masa kecil atau juga bawaan dari seseorang sejak lahir. Hal ini juga sama apa yang sudah disampaikan dalam buku Refleksi Karakter Bangsa. Dari karakteristik ini juga dia membangun sekolah berkarakter melalui demokrasi. Nah, di sini ada dua penjelasan, yaitu sekolah demokrasi dan keunggulan sekolah berdemokrasi. Yang pertama yaitu sekolah demokrasi. Nah, di sekolah demokrasi ini merupakan implementasi dari pola-pola demokrasi dalam pengelolaan sekolah yang secara umum meliputi dua aspek, yaitu struktur organisasi dan juga prosedur kerja dalam struktur tersebut, serta merancang kurikulum yang dalam mendorong peserta didik memiliki pengalaman tentang praktik-praktik demokrasi. Nah, yang kedua, keunggulan sekolah demokrasi. Nah, keunggulan sekolah demokrasi ini terbagi menjadi 3 macam. Apa saja sih itu? Yang pertama, akuntabilitas, kedua tugas pendidik, yang ketiga masyarakat. Nah, di pertama akuntabilitas ini untuk kebijakan
yang dibuat oleh sekolah dapat dipertanggungjawabkan pada publik yang melibatkan pengangkatan guru yang sudah sesuai dengan kategori keahlian. Nah, yang kedua tuh tugas pendidik. Nah, di tugas pendidik ini, pendidik akan memberikan pelayanan terhadap individual. Nah, berbagai kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik akan dibantu sehingga dapat menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, ada masyarakat yang harus dalam sekolah seperti dalam sekolah yang demokrasi, sistem pendidikan adalah refleksi dan keinginan masyarakat. Di karakteristik ini juga mempunyai strategi menciptakan sekolah berkarakter. Bagaimana sih menciptakan sekolah karakter? Nah, pada zaman sekarang kan pentingnya pendidikan dan pengembangan karakter karena susahlah ditebak. Jika harus menerapkan sekolah berkarakter, sekolah seharusnya berbentuk lingkungan belajar yang berkomunikatif dan efektif. Sekolah harusnya membentuk lingkungan belajar yang berkomunikasi dan efektif serta sekolah yang kohensif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.